Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semangat pagi sahabat IG Live dimanapun berada, yang selalu setia berada di acara Ngobras, Ngobrol Asik Tuntas bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi Center. Dan tema kali ini di Sabtu Seru yang luar biasa ini kita mengusung tema tentang mitos dan fakta dari vitamin D. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, dokter cantik, seorang spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Iya. Alhamdulillah sudah bergabung dari rumah sakit. Masya Allah. Ya. Ya, saya undang Dokter Febri yang berada di rumah sakit. Masya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Yana. Sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Terima kasih nih waktunya sudah menyempatkan diri untuk para sahabat IG Live saat ini dengan waktunya sangat sibuk sekali, Dokter Febri, dan akhirnya bisa menyempatkan waktunya saat ini. Terima kasih sebelumnya ya. Sami-sami, dengan senang hati. Alhamdulillah. Cukup jelas suara saya, Dokter Febri? Ya. Suara saya juga jelas, cukup? Ya, alhamdulillah, jelas. Oke. Iya, Dokter Febri. Ya, Dokter Febri, kita saat ini mengusung tema yaitu tentang mitos dan fakta dari vitamin D ya. Sepengetahuan Dokter Febri kan seorang dokter gizi klinik pasti mengetahui vitamin D itu sangat dibutuhkan sekali untuk kita ya. Dan banyak pemirsa, dan kemarin juga saya waktu share di story WA udah banyak yang chat saya dan menitipkan pertanyaan-pertanyaannya. Karena ada beberapa alumni juga yang tidak bisa bergabung, katanya titip pertanyaan saja katanya. Ya, Dokter Febri. Ya, Dokter Febri kita langsung aja mungkin ya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Dokter Febri, sebenarnya apa itu vitamin D? Bisa diterangkan, Dokter Febri, dan apa fungsinya bagi tubuh kita, terutama tubuh manusia tentunya ya? Bagaimana menurut Dokter Febri? Silahkan, waktu dan tempat. Ya. Persilahkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya mencoba berkolaborasi dengan Dokter Yana dalam acara Q&A-nya Dokter Yana tentang vitamin D, mitos dan fakta. Tadi pertanyaan pertama, apa itu vitamin D? Vitamin D kita sebenarnya merupakan bagian dari vitamin larut lemak. Kita tahu vitamin itu ada dua, vitamin larut air, vitamin C, vitamin D larut di dalam air. Sementara kalau vitamin D, A, D, E, K itu adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Sebenarnya fungsinya sangat penting, tetapi sempat menjadi anak tirikan vitamin D ini. Karena yang terkenal itu kan, dokternya pasti paham ya, pasti yang lebih di-boomingin itu kayak vitamin C, vitamin E, vitamin A, itu untuk kulit, gitu, ibu-ibu itu kan pasti udah nomor satu pokoknya biar glowing pakainya vitamin apa gitu kan. Vitamin D ini agak-agak di anak tiriin. Baru beberapa tahun terakhir ini kita menyadari gitu ya, betapa pentingnya vitamin D ini apalagi di masa pandemi saat ini. Di vitamin D pertama kali muncul itu sebenarnya sejak tahun 1600 tahun 1600 dulu itu mulai ada penyakit rakitis ya, yang tulangnya pada bengkok-bengkok seperti itu pertama kali ditemukan. Belum tahu kenapa kok bisa ada penyakit kayak gitu. Baru tahun sekitar 1820-an, 2224 itu mulai diketahui bahwa ini adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan exposure dari sinar matahari.
Kemudian di tahun Ya. 1824 baru mulai ditemukan suplementasinya. Salah satunya adalah cod liver oil ya, minyak ikan gitu biasanya. Nah Minyak saat ikan ya. ini vitamin D ini cukup booming sekali karena dikaitkan dengan pandemi yang terjadi saat ini, yaitu Ya, betul. COVID-19. Ya, itu udah kurang lebihnya. Ya. Sekarang lagi jadi betul-betul jadi booming sekali ya, Dokter Febri ya. Vitamin D itu katanya orang yang menurut beliau itu sehat tetap harus mengkonsumsi vitamin D katanya. Karena dengan kekurangan vitamin D, betul tidak lebih mudah terpapar oleh paparan virus COVID-19. Menurut Dokter Febri gimana? Karena ini ada beberapa titipan begitu. Betulkah dengan kekurangan vitamin D nih, saking takutnya nih, terus mengkonsumsi vitamin D, apakah bisa, kalau kekurangan bisa terkena oleh COVID-19 itu? Jawabannya betul, tapi harus ada penjelasan yang panjang. Lumayan, penjelasannya harus ada ya. Jadi tidak murni betul karena vitamin D ini ternyata berperan pada sistem imunitas tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita. Nah, di mana penelitian yang dilakukan di Indonesia pada saat pandemi ini menyebutkan bahwa pada individu yang memang dia mengalami defisiensi vitamin D dengan kadar kurang dari 20 nanogram ya, itu atau insufisiensi kurang dari 30, antara 20 sampai 30, itu ternyata untuk yang defisiensi angka morbiditas, angka kesakitan dan angka mortalitas, angka kematiannya akan meningkat mencapai 98% untuk yang defisiensi. Sementara untuk yang insufisiensi yang tidak cukup itu angka kesakitannya dan angka kematiannya meningkat 89%. Kalau dia cukup antara range 30 sampai 100, ini rata-rata untuk menimbulkan gejala hanya sekitar 4,1%. Seringnya jadi OTG gitu orang-orangnya. Jadi sangat begitu berperan peranan vitamin D terhadap masa pandemi ini luar biasa sekali karena berkaitan dengan imunitas tadi. Ya. Oke. Jadi tetap memang jawabannya betul memangnya Dokter Febri, tapi kembali lagi terhadap imunitas seseorang itu ya. Apakah dia defisiensi atau insuficiensi tadi ya, seperti kekurangan atau sangat sekali ya, seperti itu. Nah, sekarang Dokter Febri, sebenarnya vitamin D itu bisa kita dapatkan cukup dari matahari saja, atau kita harus mengkonsumsi vitamin D sendiri? Dan apakah kita harus cek vitamin D ke laboratorium untuk memastikan bahwa saya sudah cukupkah atau kekurangankah? Seperti itu? Jelas, Dokter Febri suaranya? Iya. Idealnya memang kita melakukan pengecekan level vitamin D, serum vitamin D kita di dalam darah ada berapa gitu, range-nya tadi. Kalau normal itu dikatakan normal 30 sampai 100. 30 sampai 100 nanogram per mililiter atau 75 nanomol per liter sampai 250 nanomol per liter. Itu dikatakan normal. Antara 30 sampai 100. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau dia di bawah 30 sampai range 20-30 itu insufisiensi, tidak cukup gitu ya. Kalau dia di bawah 20 atau di bawah kurang dari 50 nanomol per liter, itu dia defisiensi. Nah, idealnya setelah kita melakukan pengecekan, kita jadi baru tahu di level berapakah kadar vitamin D kita. Kalau memang kita, dan rata-rata memang penduduk Indonesia itu mengalami insufisiensi, Dok. Bahkan penelitian di Bandung pernah menyebutkan usia 50, wanita usia 50 tahun itu mengalami defisiensi yang cukup tinggi. Kejadiannya di sana. Kemudian di Jakarta, di Depok pernah dilakukan penelitian terhadap remaja usia 15-18 tahun, itu juga ternyata mereka rata-rata mengalami insufisiensi. Nah, tinggal nanti kita sebutkan kalau memang kita defisiensi berarti kan harus kita tingkatkan kadarnya. Dosisnya juga kita sesuaikan seperti itu. Rata-rata kalau kita betul-betul defisiensi bisa mencapai terapi suplementasi yang harus kita minum itu 50.000 international unit per minggu kita konsumsi. Seperti itu.
Ya, Dr. Febri. Jadi tetap paling bagus itu kita tetap harus cek ya ke lab ya, Betul. memastikan Ya. vitamin D di dalam tubuh kita. Nah sekarang yang dibantu dengan tadi sumber tadi, saya tahu pertanyaan selanjutnya tadi, cukup tidak hanya dengan matahari? Karena sekarang trennya nggak usah komen nih katanya gitu. Yang penting kita berjemur, dia akan membunuh virus COVID, bahkan mencegah terjadinya terpapar virus COVID itu. Nah, menurut Dr. Febri bagaimana nih? Ya, kita harus mengerti terlebih dahulu metabolisme vitamin D ini sendiri. Kita tahu vitamin D itu bisa kita dapatkan dari makanan, ya, dari sinar matahari, paparan sinar matahari maupun makanan. Tapi makanan ini nanti ada hewani dan tanaman nabati, ini juga memberikan sumber yang berbeda, tetapi masih dalam bentuk vitamin D yang belum aktif, ya kan? Vitamin D yang belum aktif nanti masuk ke dalam pencernaan kita, kemudian masuk ke pembuluh darah, dia akan dirubah menjadi bentuk yang 25 dehidroksi vitamin D3 atau oleh hepar tuh ya, nanti oleh hati nanti dia dirubah menjadi 25, ini juga belum bentuk yang aktif. Kemudian nanti dia diserap lagi ke ginjal, sampai di ginjal dia akan dirubah menjadi 125 dehidroksi vitamin D3. Ini yang aktif. Begitu juga yang makanan itu di dalam darah, prosesnya tadi dibantu oleh sinar matahari terutama UVB untuk mengaktifkan yang vitamin D menjadi vitamin D3 bentuk aktif. Masya Allah sekali, luar biasa proses metabolismenya. Dan di samping itu ada beberapa enzim gitu ya di hati dan di ginjal ini yang membantu proses tersebut. Pada beberapa individu ada yang mengalami defisiensi juga nih. CYP gen itu, polymorphism gennya itu ada yang mengalami gangguan juga, ada yang mengalami defisiensi. Kalau ini kadarnya berkurang, otomatis perubahan dari provitamin D3 menjadi vitamin D3 aktifnya juga mengalami gangguan. Jadi pada beberapa individu, termasuk saya, itu walaupun sudah makan kita cukup ya, kemudian berjemur kita cukup, tetapi kadarnya masih kurang. Jadi harus membutuhkan bantuan tambahan suplementasi seperti itu. Karena prosesnya Masya Allah. Luar biasa ya, ternyata arsitek terhebat Allah itu luar biasa ya, Dr. Febri ya. Metabolismenya luar biasa dan prosesnya sangat panjangnya. Jadi tidak hanya dari matahari, tetapi dari makanan pun ada yang mengandung vitamin D. Jadi matahari itu hanya membantu saja penyerapan ya. Jadi tidak pure dari matahari ya, Dr. Febri ya. Betul. Ya. Betul. Nah, sekarang tapi tetap nih sekarang pasti masyarakat pun pasti berpikir bahwa tetaplah vitamin D itu yang murah meriah, yaitu dari matahari ya, dari sinar matahari nih, seperti itu Dr. Febri. Nah, kira-kira kalau memang mereka masih berpikiran seperti itu dan saya tidak butuh lab dan lain-lain, mungkin baiknya tuh berjemur itu di jam berapa dan berapa lama kira-kira Dr. Febri? Karena sebagian masyarakat Indonesia tuh, apalagi kita di negara tropis, pasti tidak jauh dengan matahari ya, Dr. Febri. Nah, kira-kira jam berapa nih, dan berapa lama kira-kira yang tepat kita berjemur dengan efektivitas sinar matahari itu sendiri? Baik, karena kita di negara tropis yang alhamdulillahnya terkena paparan sinar matahari terus-menerus ya sepanjang tahun ya, berbeda dengan negara 4 musim yang kadang-kadang dia tidak mengalami nggak ketemu matahari, nggak bertemu dengan matahari seperti itu. Kita sebenarnya cukup banyak ini paparannya, dan di situ ada terdiri dari beberapa jam. Beberapa literatur juga menyebutkan yang berbeda-beda. Ada yang menyarankan mulai jam 12 ke bawah, ada yang menyarankan jam 7, jam 8, seperti itu. Tapi kalau saya dan beberapa teman sejauh dari perdosi ya, itu range-nya karena kita di daerah tropis, paparan sinar mataharinya cukup besar,
Kita cari di indeks yang tidak terlalu, indeks UV yang tidak terlalu tinggi. Itu kan nanti ada scoringnya tuh dok, sebenarnya ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau 8, 9, 10 itu udah di arah tuh, yang panas, udah merah itu terlalu tinggi paparan UV-nya. Kalau 1 sampai 2 itu kita tidak perlu pakai pelindung, biasanya jam-jam pagi, bayi dijemur itu ya. Nah, kalau yang range 3, 4, 5 itu paling bagus sebenarnya. Dan disesuaikan juga dengan tipikal kulit kita. Apakah kulit kita termasuk kulit yang mudah rash, mudah merah-merah, mudah alergi, ini juga berpengaruh. Pigmentasi kulit kita juga berpengaruh. Semakin gelap kulit seseorang, ini akan lebih sulit UVB menembus. Jadi mungkin range waktunya lebih lama berjemurnya dibanding orang yang berkulit terang, berkulit putih. Dan orang berkulit terang, tapi kalau dia mudah alergi, terpapar dikit dia langsung sunburn, seperti itu, juga waktunya juga harus diperhatikan. Dari Perdoski itu menyarankan dari antara jam 9 sampai jam 10. 9 sampai jam 10, oke. Iya, lamanya antara 10 menit sampai 15 menit saja. Tidak terlalu lama. Dan iya, tetap menggunakan tabir surya sedikit, terus cari dia bawah bayang-bayang itu juga boleh, tidak langsung terpapar langsung gitu. Cuman kan disarankan itu kan dari mata, muka dia, wajah gitu ya, sama leher. Ini gantian saya mau konfirmasi juga nih sama dokter yang jago akupunktur nih. Tapi saya ada pernah baca disarankan untuk dikena ini titik di sini gitu, dijemur di sini. Sementara ada yang mengatakan hindari sinar matahari itu untuk wajah ditutup sama leher gitu. Nah, karena saya pernah baca yang akupunkturnya itu katanya di sini harus dipanasin, saya tetap tetap saya kena sinar leher tuh tetap saya kenain kayak gitu. Itu gimana juga tuh dok? Gantian. Wah, ini ditodong pertanyaan. Masya Allah. Ya. Sebenarnya intinya kalau di belakang itu di punggung ini ada namanya titik bladder 11 ya. PL11 itu adalah titik dominan tulang, Dr. Febri. Jadi kenapa itu dipapar matahari? Karena pada saat kita kena rangsangan dari matahari, maka penguatan tulang akan lebih maksimal. Apalagi dengan masas misalnya, atau ada jarum, apalagi dibantu matahari dengan vitamin D-nya. Jadi intinya gitu, kalau dijabarkan satu-satu mungkin banyak. Pokoknya itu adalah sistem tulang. Nah, disitulah tulang diperkuat, disitulah penyerapan vitamin D, kalsium, dan lain-lain dibantu dengan matahari. Masya Allah. Itu Dr. Febri kurang lebih. Bukan itu saya tanya juga kapan-kapan saya mau tanya gitu. Ini kebetulan pas saya tanya sekalian tuh. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Ya, sekarang balik nanya deh. Oke. Nah, sekarang jadi tadi kesimpulannya bahwa warna kulit lebih gelap itu membutuhkan waktu lebih lama ya, Dr. Febri ya. Iya. Betul. Sedangkan kulit lebih terang itu cukup antara misalnya 10 sampai 15 menitnya. Mungkin kulit gelap maksimalnya 20 mungkin ya. Memang terparah kita hanya 20 menit. Nah, apakah memerlukan sunscreen tidak atau sunblock selama berjemur? Atau tidak perlu? Kalau bayi kan dulu katanya nggak usah usah pakai baju katanya, cuma pakai kacamata aja. Nah, ya, sedangkan yang buat ini tetap gunakan tipis-tipis terutama yang wajah ya, untuk area wajah. Tetap gunakan tipis-tipis untuk area wajah. Bahkan saya sempat membaca kalau bisa tidak terkena langsung, tapi misalnya kita berdiri bawah bayang pohon seperti itu, tetap bisa masuk kok itu UVB-nya itu. Betul bisa masuk ya. Ya, ini juga ada beberapa, saya juga beberapa pernah baca, Dr. Febri. Jadi di dalam rumah pun katanya sebenarnya mendapatkan sinar matahari, karena sinar matahari itu masuk bukan sinar yang tegak lurus, tetapi dia masuk gelombang suara. Jadi ada beberapa bilang juru dalam rumah juga nggak apa-apa dong. Saya baca beberapa katanya masuk juga kok katanya gitu ya. Nah sekarang itu membedakannya bagaimana? Itu UVB dan UVA atau
memang merata UVB UVA tetap masuk ke dalam rumah seperti gelombang suara itu, Dr. Febri? Nah, ini beberapa waktu kemarin sempat masih menjadi perdebatan juga ya, karena kita nggak tahu nih yang masuk tuh yang mana seperti itu. Tapi saya sempat baca memang dari BMKG waktu itu pas sekitar awal-awal pandemi COVID ini ya, begitu dicek ternyata untuk area Indonesia memang UVB tertingginya itu justru ada di ada dua pendapat antara jam 9 sampai jam 12, ada juga yang jam 12 tinggi-tingginya itu sampai jam 3 sore. Oke. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman kan kembali lagi, kalau kita berjemur di yang kalau pendapat saya, kita berjemur di yang dengan indeks yang terlalu tinggi tadi, di jam-jam siang, puncak-puncaknya panas tadi, itu bisa sih, tapi pasti waktunya tidak usah sampai 5 menit kalau menurut saya, karena itu kan puncak-puncaknya, tinggi-tingginya, cukup 5 menit itu sudah cukup saat panas. Tapi kalau yang di antara jam-jam 9, jam 10, ini memang kita butuh antara 10 sampai 15 menit tadi. Dan saya rasa pasien saya pribadi gitu ya, saya minta dia jemput jam 12, dan saya bilang dia nggak mau, asli. Duh, mati kulit saya gimana? Udah berapa jam kecantikan di dokter ya? Gitu. Terus gimana nanti? Siapa yang mau tanggung jawab terhadap flex saya gitu kan? Jadi saya lebih menyarankan di jam-jam 9 sampai antara jam 9 sampai jam 10. Tapi cukup 10 menit, 15 menit lah paling maksimal lah gitu, dirasa sudah cukup hangat. Seperti tadi dokter yang sampaikan, di rumah juga kan sebenarnya gelombangnya sudah ada tuh, tapi untuk hangatnya kita nggak dapat. Sementara kalau pada saat isolasi mandiri COVID gitu ya, itu kan pasti pengennya tuh yang kena bener-bener, dipanasin nih gitu kan, bener-bener jemur gitu. Jam-jam itu juga kalau Ya, betul Dr. Febri. Apalagi tadi yang terpapar COVID katanya dengan matahari itu bisa membunuh virus sendiri. Dan menurut informasi yang kita dapatkan 52 derajat ya, Dr. Febri ya. Nah, kita mengetahuinya panas matahari 50 derajat atau tidak kan kita nggak tahu ya. Jadi reaksi tubuh Dr. Febri ya. Reaksi kita mendapatkan sampai 52 derajat itu coba. Iya betul dong. Memang Allah itu Masya Allah sekali ya, sudah memberikan obat nomor 1 dari semua obat itu adalah sinar matahari. Itu pun sebenarnya penyakitnya. Kalau pasien stroke kadang-kadang yang dia hanya terbaring di ruangan saja, itu beda kondisinya sama pasien yang sekali dibawa berjemur keluar terkena sinar matahari seminggu 3-4 kali ininya akan berbeda. Pancaran wajahnya, semangatnya itu lain gitu dibanding yang hanya di rumah seperti itu. Memang matahari, sinar matahari itu sudah obat pertama gitu ya, sebelum ada obat-obat ditemuin obat-obat yang lain, memang berjemur itu dibutuhkan. Bukan sekali ya. Oke. Ya, Dr. Febri, tadi kita sudah membahas tentang matahari dan matahari terus ya. Itu adalah mendapatkan vitamin D dari matahari. Nah, sekarang boleh di-share ke sahabat-sahabat IG Live kita nih. Makanan yang mengandung vitamin D apa saja nih, Dok? Katanya gitu. Karena sekarang kan ada vitamin D suplemen yang D3, terus ada yang yang kayak soft kapsul gitu, Dok ya. Itu mana yang lebih baik, Dok? Tuh, langsung 2 pertanyaan tuh, Dokter. Dr. Febri. Ya. Mungkin makanan dulu mungkin ya, selaku dokter adalah dokter gizi klinik. Jadi apa saja makanan kira-kira? Ya. Silakan. Baik, dokter. Di awal munculnya Richard itu, rakitis itu tahun 18 sekian, itu ditemukan memang dari hot liver oil. Oke, liver oil. Oke, ya. Ya, kalau dia dari minyak ikan otomatis akan berupa soft gel seperti itu kan, bentukannya kan dari dulu zaman kita kecil itu. Kemudian makin ke sini
nutrisi itu makin berkembang, ternyata nggak cuma dari cod liver oil, sumber ikan gitu ya, ikan salmon, bahkan ikan kembung, ikan-ikanan itu biasanya ikan seafood, laut itu dia kandungan vitaminnya cukup tinggi. Teri seperti itu bisa kita berikan. Ada bahkan kuning telur, putih telur, kuning telur itu udah telur itu sumber nutrisi yang cukup lengkap, betul. Dia kaya nutrisi yang vitamin D juga, hati ayam, hati ikan seperti itu, hati sapi gitu ya, hati ikan, hati sapi ya, hati sapi. Ya, gini, kuning telur aja, dadar telur, kuning telur ya. Paling gampang didapat gitu, dan selalu pasti kan di dalam kulkas ibu semua, di dalam kulkas rumah kita pasti ada, pasti di rumah kita pasti ada lah itu sumbernya. Terus mana yang terbaik gitu ya, kembali lagi kalau saya apakah yang bentuk soft gel atau yang sekarang ini ya, ada yang dia larut gitu ya, kayak permen ya, diisep gitu ya, tergantung ini masing-masing juga, tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau dia anak-anak dia lebih yang modelnya itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Terus kalau saya lebih menekankan pada berapa international unitnya, berapa kandungan dari vitamin D itu gitu, dan kita sesuaikan dengan tadi kita masuk range apa, apakah defisiensi ataukah insufisiensi atau kita kalau uji makan D ini apalagi kemarin pas lagi tinggi-tingginya angka COVID itu 1.000 international unit per hari itu boleh. Tapi kalau tadi misalnya kita mengalami defisiensi, kita disarankan 50.000 international unit dalam seminggu. Atau boleh juga nanti diturunkan 5.000 sampai 1.000 sampai 10.000 per 2 minggu, nanti dicek ulang kadarnya berapa, sudah terjadi perubahan atau belum, dan tetap terekspos sinar matahari. Ya, jadi tetap terekspos sinar matahari tadi ya, untuk mengaktifkan vitamin D yang kita konsumsi ya, Dr. Febri ya. Ya, kembali lagi tadi. Jadi mau apa itu soft kapsul atau tablet, apapun itu Tuhan ya, Dr. Febri ya. Halo, Dr. Febri. Ya. Bisa didengar suaranya. Suara terdengar, gambarnya ya. Suara terdengar, gambarnya yang Iya. Oke, Dok. Ya. Jadi kembali lagi tadi, jadi apapun itu, mau suplemennya, mau soft kapsul atau mau tablet, yang penting sesuai dengan kebutuhan ya. Apakah dia suspensi atau defisiensi, dan tetap harus terpapar atau terekspos matahari ya, Dr. Febri ya. Oke. Tes, Dr. Febri, ada ya? Ya. Terdengar suara saya, Dr. Febri? Iya, Dok, terdengar, Dok. Gambarnya ya. Oke. Jadi gambarnya. Oke. Ya. Lanjut tadi ya, Dr. Febri, makanannya tadi dari itu sudah ya kita bahas. Nah, jadi kuning telur atau telur yang ada di rumah pasti semua orang kan punya ya. Tidak mungkin tidak, pasti di kulkas atau di rumah pasti telur. Jadi itu yang murah meriah kita temukan ya.
Tapi ada juga yang bilang dokter Febri kan kuning telur itu jadi kolesterol dong katanya kalau terlalu banyak katanya. Ya, memang segala sesuatu itu harus apa ya, sesuai takaran dan tidak boleh berlebihan gitu ya. Kalau kalau memang ada kolesterol, kita pertimbangkan seminggu dua tiga kali saja maksimal untuk kuning telurnya. Putih telurnya boleh setiap hari nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada masalah, silahkan saja anak-anak, kemudian apa ibu hamil, ibu menyusui yang dia memang butuh nutrisi lebih, nggak masalah, nggak usah khawatir. Gitu. Justru kadang orang lupa, disangkanya kuning telur nih bikin kolesterol gini gitu ya, lupa tuh sama gorengannya dokter yang ada lebih bahaya gorengan bikin kolesterol daripada telur. Ya. Tepung-tepung Apalagi gitu kan, gala-gala ya dokter yang itu malah lebih apalagi itu bekas goreng ayam ya, atau minyaknya bekas goreng ayam otomatis double. sebenarnya gurih ini juga kan sudah sebenarnya vitamin D ini juga sudah banyak juga yang ada di fortified, makanan-makanan yang difortifikasi gitu, seperti susu, produk-produk susu itu dia biasanya juga sudah ada penambahan vitamin D. Kemudian kalau dari nabati itu dia banyak, misalnya yang takut kolesterol tadi ya, boleh juga tuh dari jamur. Jamur itu kandungan vitamin D-nya cukup tinggi, jamur shirataki, beberapa jenis-jenis jamur itu tinggi ya. Atau yogurt gitu ya, kalau yang nggak ada alergi susu bisa pakai yogurt, probiotik yang dijual bebas itu juga sudah ada fortifikasi vitamin D-nya di samping dari produk yang lain, susu, keju gitu ya. Tapi yang kembali lagi kita di kalau masak memang harus terpantau asupannya. Iya, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita sudah kaya dengan makanan-makanan sekitar kita, tinggal bagaimana cara mengkonsumsinya mungkin ya, Dr. Febri ya. Dan tetap apapun yang kita konsumsi, makanan atau suplemen, intinya kita harus terekspos oleh sinar matahari itu sendiri ya, Dr. Febri ya. Masya Allah. Iya. Dr. Febri, kira-kira ada tips tidak sebelum kita mengakhiri untuk para sahabat IG Live kita? Tips untuk pendengar setia kita untuk mendapatkan vitamin D atau tips yang lainnya, silahkan Dr. Febri. Baik, iya. Buat sahabat-sahabat semua, kita harus tetap sama-sama ya menjaga kesehatan kita masing-masing, daya tahan tubuh kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi kita, baik itu makronutrien, mikronutrien. Makronutriennya seperti protein, karbohidrat, lemak. Mikronya itu adalah vitamin, mineral, salah satunya adalah vitamin D yang sudah kita bahas ini. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa mikronutrien ini beberapa semua jenis vitamin, mineral, suplementasi yang dikonsumsi ini hanya akan bisa bekerja dengan baik kalau makronutrien kita cukup. Kalau apa yang kita makan itu cukup. Maka dari itu penuhilah asupan gizi sehari-hari dengan gizi seimbang. Jangan takut, jangan berdayat yang terlalu ketat, yang nanti malah akan merugikan diri sendiri, menurunkan daya tahan tubuh pada saat masa pandemi seperti ini. Tetapi berdietlah dengan cara yang sehat, dengan gizi seimbang. Jangan lupa aneka ragam asupan yang perlu dimakan, berwarna-warni, bermacam-macam. Saya selalu sampaikan, setiap saya bicara di mana saya selalu bilang rainbow your plate, warnailah piring Anda dengan berbagai warna dari makanan sumber alam yang ada. Indonesia negara kaya, silakan. Berbagai jenis nutrisi bisa kita dapatkan dari sumber alam. Suplementasi dibutuhkan apabila nutrisi alami yang kita asup itu kurang. Misalnya kita dalam kondisi sakit yang memang tidak nafsu makan sangat buruk, asupan dirasa kurang, atau kita baru sembuh dari sakit, baru sembuh LC nih, baru lulusan COVID ini yang memang masih harus memperbaiki daya tahan tubuhnya, silakan dengan suplementasi.
Dan pastikan kalau bisa untuk vitamin D memang kita cek terlebih dahulu berapa kadar setelah dan kita terapi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalaupun tidak mau cek, penelitian sudah menyebutkan bahwa memang kita di Indonesia ini rata-rata mengalami insufisiensi defisiensi. Walaupun kita berada di negara tropis gitu ya, di daerah tropis gitu. Karena mungkin ya tadi ya dok, kita sering mau keluar juga rapat ya, tutup nggak mau kena sinar matahari, takut hitam, takut ini itu alasan yang seperti itu jadi membuat kita menghindari sinar matahari. Sehat selalu, semangat selalu, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi, memberi kita kesehatan, keselamatan, penjagaan, perlindungannya dimanapun kita berada. Terima kasih sudah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khair Dr. Febri atas ilmu yang luar biasa tentang mitos dan fakta vitamin D, seputar vitamin D. Bagi teman-teman dan sahabat yang ingin kontak Dr. Febri, silahkan kontak di IG Live-nya, akun IG Live-nya, atau ke rumah sakit Hajah Ana Lasmana, atau langsung ke akunnya Febri_Burhan ya, Dr. Febri ya. Semoga bermanfaat. Dan Dr. Febri, terima kasih sekali atas waktunya dan kesempatan yang selalu sehat dan salam lagi dengan senang hati. Terima kasih sekali. Dan semoga menjadi berkah semua di hari Sabtu yang luar biasa ini, Dr. Febri. Ya, terima kasih Dr. Febri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapat ilmu yang luar biasa dari Dr. Febri, dan ternyata tidak mudah mendapatkan vitamin D itu, perlu usaha dan yang maksimal. Jadi kita bahas sedikit tentang vitamin D tadi, yaitu vitamin D itu sendiri, yaitu vitamin yang biasanya dianaktirikan. Namun setelah COVID ini vitamin D menjadi bumi, dan kita harus tahu apa itu vitamin D sebenarnya untuk fungsi tubuh kita masing-masing. Dan kemudian pada saat kita kekurangan vitamin D itu sendiri, maka kita harus dibantu dengan suplemen vitamin D, ya, bisa melalui soft gel atau berupa tablet. Tapi ingat, apapun suplemennya yang kita konsumsi, kita tetap harus terekspos oleh sinar matahari. Kemudian apalagi tentang vitamin D? Nah, lamanya vitamin D pada saat kita mendapatkan paparan sinar matahari cukup antara 10 sampai 15 menit, tergantung jenis kulit atau warna dari kulit itu sendiri. Pada saat kulit warna lebih gelap, otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama, antara 15 sampai 20 menit. Kemudian sedangkan yang kulit tubuhnya lebih terang hanya membutuhkan waktu lebih cepat. Oke, semoga bermanfaat hari ini, dan insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Dan karena kita masih di hari kemerdekaan, salam kemerdekaan, dan Indonesia tetap sehat, tumbuh, dan tangguh. Luar biasa. Sampai ketemu di Sabtu berikutnya, yaitu di Ngobrol Asik Tuntas bersama para pakar di bidangnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.